Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan baiat kepada Imam Mahdi dan perang akhir zaman. Karena situasi puasa, sebenarnya kami sedang fokus untuk menyiapkan materi terkait puasa. Namun karena sedang ada beberapa penyesuaian, jadi insya Allah besok atau lusa itu akan kembali terkait puasa akan kembali diangkat. Perang akhir zaman sebenarnya sudah saya bahas dalam beberapa video yang sudah lama ya. Ini ada beberapa penguatan. Jadi kenapa ini perlu diangkat? Karena untuk meluruskan dan membangun persepsi baru terkait dengan akhir zaman. Jadi polanya begini. Ketika Rasulullah SAW menubuahkan bahwasanya Islam tidak akan sampai 1500 tahun. Sedangkan saat ini jika dihitung dari hijrahnya Rasulullah itu sudah 1442. Ketika Rasulullah SAW mengatakan tidak sampai 1500, itu artinya bisa jadi 1445, 50, 60, 70 gitu. Nah, di media sosial itu berseliweran terkait dengan pernyataan-pernyataan bahwasanya siap dibaiat oleh Imam Mahdi, siap dibaiat oleh Imam Mahdi. Perlu kami luruskan bahwasanya Imam Mahdi tidak akan pernah membaiat. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menghendaki ada makhluk yang membaiat makhluk. Sekali lagi, Imam Mahdi, Ratu Adil, SP atau Raja Wali Allah tidak akan pernah membaiat siapapun. Kenapa demikian? Karena Allah tidak menghendaki ada makhluk yang membaiat makhluk. Seorang SP, seorang Ratu Adil makna di sini Ratu Adil makna Ratu Jawa kuno ya. Seorang SP, seorang Ratu Adil maupun Imam Mahdi sosoknya itu sama. Saya pastikan sama. Sosoknya satu, sama. Dia tidak akan membaiat, dia tidak akan mengambil sumpah apapun dari siapapun. Jadi komitmen ketika seseorang atau ketika saudaraku nanti ada di barisan Imam Mahdi atau di barisan SP atau ada di barisan Ratu Adil, maka komitmen Anda, komitmen saudaraku adalah komitmen kepada Allah. Seorang SP, seorang Ratu Adil atau seorang Al Mahdi tidak akan pernah meminta Anda untuk bersumpah setia kepada beliau. Nah, oleh karena seorang SP tidak akan pernah meminta sumpah Anda, sumpah kita tidak akan pernah meminta kesetiaan. Jadi komitmennya itu adalah langsung kepada Allah. Sehingga pertanggungjawabannya juga langsung. Jadi seorang SP, seorang Imam Mahdi, seorang Ratu Adil dalam pengertian Jawa kuno itu hanya menyelaraskan gitu loh. Jadi ketika ada seseorang yang menginginkan atau mendeklarasikan diri untuk berada di barisan Al Mahdi, sebenarnya gampang. Gampangnya bagaimana? Komitmen saja kepada Allah.
sampaikan langsung kepada Gusti Allah bahwasanya saya berkomitmen untuk berada bersama atau untuk berada di sisi Al-Mahdi. Itu kuncinya seperti itu. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya berkomitmen untuk bersama Imam Mahdi. Nah kemudian ini terkait baiat ya, karena banyak sekali yang saya lihat itu ketika ada momentum terkait kepemimpinan, baik itu kepemimpinan yang karakteristiknya religi ataupun seperti kerajaan-kerajaan, itu selalu ada karakteristik atau ada ketetapan baiat. Tidak ada, Allah tidak menghendaki ada makhluk membaiat makhluk. Kalau saudaraku berkomitmen untuk menegakkan agama tauhid, langsung sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya berkomitmen untuk menegakkan agama tauhid, izinkan saya untuk berada di barisan Al-Mahdi. Barisan di sini bukanlah dalam makna barisan tempur ya, karena tidak ada peperangan akhir zaman. Saya pastikan, kami berani memastikan tidak ada peperangan di akhir zaman. Zamannya sudah baru. Jadi zaman ini sudah baru, bukan akhir zaman, ini zaman baru. Jadi kalau masih berpikir di akhir zaman, ini sudah zaman baru. Sudah beberapa tahun ini adalah zaman baru. Jadi kalau ada yang masih berpikir akhir zaman, sepertinya upgrade-nya belum. Maksudnya belum di-upgrade gitu loh. Ini zaman baru. Tidak ada peperangan di zaman baru. Peperangan seperti apa yang saudaraku bayangkan? Sepertinya sama dengan yang saya bayangkan dulu. Pakai kuda, menghunus pedang, memakai jubah seperti pasukan-pasukan berbaris seperti itu. Kalaupun sekarang kita berbaris membentuk pasukan mau berperang dengan siapa? Satu itu. Yang kedua, berani itu pedang melawan senjata otomatis. Tidak mungkin menang. Berperang lawan siapa? Dengan senjata itu menangnya di mana? Yang ketiga, apakah Allah menghendaki manusia terus-terusan menumpahkan darah? Di Timur Tengah, peperangan di Timur Tengah, apapun alasannya, apapun motif politiknya, itu tidak menimbulkan kebaikan bagi kedua pihak. Apakah akan diulangi? Saya pikir tidak mungkin. Peperangan akhir zaman, kemarin bukan sekarang, itu yang real adalah peperangan di dunia fisik, itu peperangan mata uang, peperangan ekonomi, peperangan teknologi. Cyber itu perang di situ. Kalau dalam bahasa ininya saya lupa itu, yang peperangan menggunakan teknik kerambol itu. Nah, peperangan secara spirit juga bukanlah peperangan seperti yang dibayangkan beberapa ahli spirit. Karena metodenya atau ini adalah hajat Gusti, maka siapa, makhluk mana, sehebat apa berani melawan Gustinya. Ketika Gustinya mengatakan kamu diam, semua akan diam. Ini hajat langit, Penanggung jawabnya Gusti Allah gitu loh. Penegakan agama tauhid itu yang bertanggung jawab Gusti Allah. SP itu, RA itu, Imam Mahdi itu pelaksana di buminya. Ini komitmennya, ini perintahnya langsung dari owner. Makhluk mana yang berani menentang jika ownernya sudah mengatakan hitam semua, putih semua, berdiri semua, diam semua. Jadi kejayaan ke depan ini akan mengulang suksesnya Nabi Sulaiman gitu. Akan ada keselarasan, makanya tidak ada perang. Maka sekali lagi dalam episode ini, satu, tidak ada baiat makhluk oleh makhluk, karena berkomitmennya baiatnya langsung kepada Allah sebagai pemilik makhluk.
Kalau Anda ingin berada di barisan Al-Mahdi, sampaikan langsung kepada Allah. Ikhlaskan hati, sampaikan. Yang kedua, tidak ada peperangan. Asli tidak ada. Nggak usah menunggu Dajjal. Udah lewat. Nggak usah nunggu Yajuj Ma'juj. Nggak usah nunggu Nabi Isa. Nabi Isa tidak akan turun. Nabi Isa tidak akan turun. Ada beberapa hal yang direvisi memang. Di langit itu ada beberapa hal yang direvisi. Makanya kalau belum dapat informasi yang utuh dari langit, sebaiknya informasinya disimpan. Informasi langit itu ada yang direvisi, update terus. Jadi ini hajat langit, penanggung jawabnya Gusti Allah, pelaksananya RA atau SP atau Imam Mahdi atau Raja Wali Allah. Makanya yang tidak mendapatkan mandat langsung dari Allah sepertinya harus mengundurkan diri gitu. Kecuali kalau berani melawan hajat langit. Leluhur mana tidak bisa ini. Enggak, ini bukan kelas leluhur, bukan kelas raja. Raja banyak yang ngesot kok di langit itu. Leluhur mana? Enggak ada. Enggak ada peperangan akhir zaman. Tidak ada baiat kepada Al-Mahdi. Jadi untuk saudaraku sekali lagi, dalam menyambut penegakan agama tauhid ini, bagi siapapun yang menginginkan untuk ada bersama hati, keselarasan hati, keharmonisan tauhid bersama Al-Mahdi RA ataupun SP, maka komitmen saja kepada Allah. Selesai itu. Tidak perlu mencari, tidak perlu minta dibaiat. Tidak ada baiat kepada Al-Mahdi. Demikian terkait dengan baiat dan perang akhir zaman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap beriman dan beramal soleh.